Manchester City tunggu 3 keputusan penting Pep Guardiola jelang final Piala FA. Manchester City bersiap menghadapi final Piala FA melawan Crystal Palace di Wembley, Sabtu mendatang. Namun, hasil imbang tanpa gol kontra Southampton akhir pekan lalu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban soal starting 11 The Citizens. Pertandingan tersebut seakan menjadi teka-teki raksasa yang disusun oleh Pep Guardiola. 8 nama hampir dipastikan tampil: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Joško Gvardiol, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic, dan Haaland. Namun, 3 posisi lainnya, 2 di lini depan dan 1 di pertahanan masih menjadi tanda tanya besar yang membuat para penggemar City penasaran. Di sisi kanan, peluang Akanji bermain juga bergantung pada performa Matheus Nunes dan Rico Lewis. Nunes belum tampil meyakinkan, sementara Lewis yang bermain melawan Southampton dan saat kemenangan atas Palace bulan lalu, menjadi kandidat kuat. Untuk kiper, meski Stefan Ortega tampil di semifinal, Ederson lebih diprediksi mengawal gawang City. Di lini tengah, Kovacic dan Silva tampaknya menjadi pilihan utama Guardiola. Namun, Gundogan masih berpeluang masuk. De Bruyne, yang telah tampil dalam 6 laga liga terakhir, kemungkinan besar juga akan bermain di Wembley. Sementara itu, penampilan Phil Foden yang kurang meyakinkan membuat posisinya di starting 11 masih dipertanyakan. Pertanyaan besar lainnya ada di lini depan. Haaland dipastikan memimpin serangan, tetapi 2 posisi lainnya masih menjadi rebutan. Doku, yang masuk sebagai pemain pengganti melawan Southampton, punya peluang tampil sejak awal. Marmoush, Savinho, Jack Grealish, dan Foden juga menjadi kandidat kuat. Gundogan dan Nico Gonzalez kemungkinan besar akan berada di bangku cadangan. Pep Guardiola akui Man City kekurangan sosok pemasok umpan untuk Haaland. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, kembali menegaskan bahwa keberhasilan seorang penyerang, termasuk Erling Haaland, tidak bisa dilepaskan dari dukungan rekan setim yang mampu menyuplai bola dengan kualitas tinggi. Erling Haaland butuh orang yang bisa mengumpan bola kepadanya. Tidak masalah apakah itu datang dari pemain sayap atau bek sayap atau gelandang serang atau pemain dengan kreativitas yang bisa mengumpan bola, itulah kenyataannya. Pernyataan tersebut bukan hanya bentuk pembelaan terhadap performa Haaland, namun juga menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah permainan kolektif. Sehebat apapun seorang striker, ia tetap membutuhkan sistem dan rekan setim yang mampu menciptakan peluang. Sejak bergabung dengan Manchester City, Erling Haaland telah mencetak puluhan gol, memecahkan rekor demi rekor. Namun, performanya tetap bergantung pada aliran bola dari lini tengah dan sayap. Gelandang kreatif seperti Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, hingga Phil Foden memiliki peran penting dalam mengaktifkan pergerakan Haaland di sepertiga akhir lapangan. Dalam beberapa pertandingan di mana City kesulitan menciptakan peluang bersih, Haaland tampak kurang bersinar. Ini menunjukkan bahwa ia bukan tipe pemain yang menciptakan peluangnya sendiri dari tengah lapangan, melainkan finisher murni yang sangat efisien saat menerima bola di area berbahaya. Guardiola dikenal sebagai pelatih yang sangat fokus pada detail taktik. Dalam sistem permainannya yang kompleks, peran setiap pemain memiliki fungsi yang saling melengkapi. Ketika pasokan bola ke Haaland tersendat, itu biasanya terjadi karena lawan berhasil menutup jalur distribusi dari gelandang atau bek sayap yang biasanya aktif membantu serangan. Manchester City adakan pertemuan dengan keluarga Florian Wirtz. Manchester City berupaya keras untuk mengalahkan Bayern Munich dalam perlombaan untuk merekrut bintang Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, setelah pembicaraan tatap muka dengan orang tuanya, menurut laporan dari Talksport. Anggota keluarga Florian Wirtz bertemu pejabat klub di Manchester pada hari Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, dan Manchester City siap membayar lebih dari 100 juta pound sterling untuk pemain tim nasional Jerman tersebut. Bayer Leverkusen sendiri lebih memilih menjual pemain bintang mereka ke rival non-Bundesliga, sehingga meningkatkan harapan City untuk mendapatkan target utama mereka di jendela transfer musim panas 2025.
Pep Guardiola melihat Wirtz sebagai pengganti sempurna untuk Kevin De Bruyne yang akan hengkang musim panas ini. City juga tertarik pada kapten Nottingham Forest, Morgan Gibb White dan gelandang AC Milan, Tijani Reijnders. Meski begitu, Wirtz merupakan target utama mereka setelah menjadi bintang dalam keberhasilan Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga musim lalu. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak 18 gol dan 19 assist di semua kompetisi saat Leverkusen tidak terkalahkan di liga domestik, dan juga membantu klub meraih DFB Pokal kedua mereka. Sayangnya bagi mereka, musim 2024-25 berakhir tanpa trofi, dan manajer Xabi Alonso telah mengumumkan kepergiannya. Hal itu menyebabkan pengejaran gencar terhadap Wirtz dari Bayer, yang mengalahkan mereka untuk meraih gelar liga di bawah asuhan Vincent Kompany. Kini, City berharap bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mengamankan jasa Wirtz sebelum musim baru dimulai. Jack Grealish antusias sambut Piala Dunia Antar Klub 2025. Piala Dunia Antar Klub 2025 bergulir pada bulan depan. Gelandang Manchester City, Jack Grealish, tak sabar menanti perhelatan tersebut. Piala Dunia Antar Klub 2025 berlangsung pada Juni mendatang di Amerika Serikat. Ajang ini menggunakan format berbeda dari sebelumnya dengan melibatkan 32 klub dari 6 konfederasi. Banyak tim-tim besar di Eropa yang terlibat di ajang ini. Di antaranya Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Juventus, hingga Inter Milan. Man City menjalani musim yang buruk. The Citizens diharapkan mampu berbicara banyak di ajang antar klub dunia ini. Saya pikir ini benar-benar berbeda, sekarang Anda akan menuju ke suatu tempat dengan 32 tim. Ini adalah format yang benar-benar berbeda dengan turnamen sebelumnya, tetapi sejujurnya, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Anda memiliki begitu banyak tim di babak penyisihan grup dan kemudian babak sistem gugur. Saya cukup beruntung bermain di Piala Dunia untuk Inggris dan itu luar biasa. Saya merasa ini akan luar biasa, semua orang menantikannya dan semoga kami bisa tampil baik di sana. Nobody hears, but I see the light from